Kenapa lensa sinema itu lebih mahal atau bahkan jauh lebih mahal ketimbang lensa foto? Sebagai contoh nih, Zeiss Supreme Prime 35mm t1,5 itu harganya sebiji lebih mahal dari Innova Reborn. Itu sebiji sih. Kalau satu set 9 lensa itu bisa lebih mahal daripada BMW M4 Competition. Baru on the road lagi. Gila gak sih? Tapi kenapa ya bisa semahal itu? Oke, selamat welcome di channel setengah mengedukasi dan banyak bacotnya. Di sini aku bakal jelasin topik yang udah aku sebutin tadi sih. Kenapa lensa sinema itu bisa mahal banget ketimbang lensa foto? Oke, lensa sinema adalah lensa yang dibuat khusus untuk kebutuhan sinema. Kayak namanya. Biasanya sih dipakai di set-set mahal kayak pembuatan film Hollywood, iklan-iklan TV, Netflix series, dan masih banyak lagi. Lensa-lensa ini bertanggung jawab untuk menghasilkan gambar yang diinginkan sutradara atau sinematografer dengan karakteristik spesifiknya. Lensa-lensa ini biasanya juga dipasangin dengan kamera-kamera yang mahal juga, semacam Arri Alexa series, Red TSMC, Sony Venice, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum itu, apa sih bedanya lensa sinema sama lensa foto? Secara singkat, lensa sinema gak punya autofocus. Bedanya f-stop dan t-stop kalau lensa sinema itu pakai t-stop. Dan karakteristik yang selaras dengan tujuan lensa itu diciptakan. Anjay, selaras. Udah kayak tujuan negara aja nih. Hidup Jokowi! Lensa sinema itu gak punya autofocus. Loh, Kaget. kok mahal-mahal malah gak punya autofocus sih? Ya karena gak butuh. Karena udah ada fokus puller First AC yang nge-pull fokus baik secara wireless atau ya langsung aja di kameranya bareng sama kamera operator gitu. Lensa sinema pakai t-stop, bukan f-stop. Kenapa? Ya intinya t-stop itu ngitung seberapa banyak cahaya yang diteruskan lensa ke sensor. Sedangkan f-stop itu ngitung besaran bukaan diafragma lensa relatif ke sensor. Dan mungkin ini juga ya salah satu alasan kenapa lensa sinema itu bisa lebih mahal daripada lensa foto. Lensa sinema sendiri itu dibagi jadi dua. Ada spherical yang biasa kita familiar, sama kayak lensa foto pada umumnya. Dan ada juga lensa anamorphic yang punya field of view horizontal lebih lebar dan ngepres gambarnya sehingga sensor bisa membaca cahaya itu. Gambar dari lensa anamorphic itu biasanya aneh, kayak gepeng gitu. Makanya di editing gambarnya dibenerin. Di-squeeze istilahnya. Sehingga proporsi subjek atau objek dalam gambar itu jadi normal dan enak dilihat. Nggak jadi gepeng kayak stickman gitu. Nah ini juga yang membuat istilah cinemascope atau aspek rasio sinematik kalau kata anak-anak zaman sekarang itu lahir. Karakteristik lensa sinema itu beda-beda. Ada yang clean banget, hampir gak ada distorsi sama sekali. Vignette gak ada, bahkan ketika ditandemin dengan kamera bersensor large format macam Arri LF atau VistaVision-nya Red, lens breathing juga hampir gak ada. Chromatic aberration apalagi, pokoknya perfect. Contohnya di sini ada Arri Signature Series, ada Zeiss dengan Supreme Prime-nya, Okina, Vista Prime, dan masih banyak lagi. Kenapa lensa ini ada? Ya karena beberapa sinematografer itu suka gambar yang clean. Mereka ngelihat flare, chromatic aberration, atau distorsi lensa itu sebagai distraksi, gangguan, atau bahkan bisa dibilang cacat.
Jadi ya mereka pilih lensa seperfect mungkin secara looknya. Contohnya itu ada di film 1917, itu film perang, dan Blade Runner 2049 yang sinematografernya tuh sama-sama Roger Deakins yang emang suka look yang clean. Ada lensa sinema yang masih spherical tapi punya look vintage atau lebih berkarakter, ngasih look spesial di shotnya tanpa downside yang berlebihan, gak kayak anamorphic. Ada lensa dari Cooke yang selalu ngasih istilahnya Cooke look di setiap set lensanya. Oh iya, by the way, biasanya lensa sinema itu cenderung karakteristiknya itu konsisten satu set lensa. Entah itu ada 6 biji, 9 biji, atau bahkan sampai 14, itu kebanyakan karakteristiknya sama. Flare-nya sama, look-nya sama, chromatic aberration-nya sama, coverage sensornya sama, sampai di build quality-nya pun, di bodinya, placement ring focus, ring zoom, atau ring aperture sama penempatannya. Sehingga kalau nanti gonta-ganti lensa, nggak perlu nge-adjust posisi follow focus motor. Mungkin kalian udah tahu lah ya, lensa anamorphic, lensa yang selalu punya karakteristik distorsi gambar yang lumayan ngedistort. Lensa ini juga biasanya punya flare horizontal yang memanjang. Biasanya itu warnanya kalau nggak biru, oranye, atau ya netral putih. Dan biasanya lensa-lensa anamorphic itu gak tajam-tajam amat, punya bokeh oval, dan jarak fokus yang cenderung jauh. Lensa anamorphic itu gak bisa buat close up shot, apalagi macro shot, kecuali pakai diopter. Kenapa lensa anamorphic punya distorsi yang kentara banget gitu? Ya karena lensa anamorphic mencoba mengemas field of view horizontal yang lebih lebar, yang mengakibatkan lensanya itu ada distorsi yang signifikan, utamanya di bagian samping kanan kiri atau di pojok-pojok frame. Tapi kadang itu yang emang diinginkan sutradara atau sinematografer dalam filmnya. Biasanya tuh ada Michael Bay, filmnya pada pakai anamorphic, udah gitu kontrasnya pop banget, dan biasanya diselingi pakai Dutch angle. Kata nak sekarang biar sinematik gitu. Ada Panavision T-Series, bukan T-Series yang itu. Ada juga dari Cooke, Atlas, Fazen, Ini gimana sih bacanya? Ingénieux. Iya gitulah pokoknya. Okay. Semua karakteristik itu tentunya nggak gampang ngemanufakturnya, ngebikinnya itu sulit. Ibaratnya ya Avanza sama Rolls Royce. Ya beda lah ya waktu pengerjaannya. Begitu juga dengan lensa. Lensa tersebut kebanyakan cuma bisa dibeli oleh rumah rental kamera yang gede, dan kita sebagai individu nggak bakal bisa beli. Ya kali kita beli beginian, mending beli mie ayam, kenyang satu kabupaten. Lensa sinema itu dibuat untuk bertahan dari serangan badai Katrina, serangan ormas, sampai serangan buzzer politik. What did he say? Weh, cuk, sopo sing gawe skripnya? Mak ngelanyar gawe skrip. Tapi serius, bagi kalian yang udah pernah make atau minimal pegang lah ya, lensa sinema itu rasanya beda banget sama lensa foto. Rasanya itu rapet banget, kuat banget, solid banget, gear rotationnya smooth, pokok satisfying lah pakainya. Dan emang lensa sinema itu dibuat untuk bertahan dari situasi set syuting yang hektik, mau ada ledakan, car crash, suhu dingin, sampai dari kecerobohan krunya sendiri. Tapi ya amit-amit lah ya kalau kecerobohan macam itu. Dan lensa sinema itu pastinya bertahan 10, 20, 30 tahun, bahkan kalau maintenance-nya bener bisa lebih dari itu. Jadi ya gitu, kenapa lensa sinema mahal?
Ya karena setiap lensanya itu punya karakteristik yang berbeda dari kalau dibandingkan lensa foto yang semuanya tuh cenderung ngejar look yang sama, yaitu ngejar look yang clean. Proses manufakturnya yang lama dan build quality yang bisa bertahan dari segala ujian hidup. Ya pokoknya gitu-gitulah. Oke, segini aja video kali ini. Kalian mau like, dislike, terserah. Oke. Kalau kalian ada tambahan, bisa kalian tambahi di kolom komentar. Aku juga di sini sambil belajar dan masih belajar juga. Oke, bye. Hidup Jokowi!